Salam guru hebat dimanapun kita berada, bertemu kembali dengan saya, Hendrikus SPDK. Saya adalah CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pada saat ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengetahui setiap kebutuhan peserta didik. Pada tahapan menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan kesadaran akan keyakinannya membuat murid berubah ke arah yang lebih baik. Kasus pertama, murid salah kostum atau menggunakan seragam tidak sesuai dengan aturan dan keyakinan kelas. Masuk. Pagi, Sir. Pagi, Gwen. Silakan duduk, Gwen. Ya, Gwen, terlihat kamu hari ini tidak memakai seragam sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ini kami seharusnya menggunakan seragam yayasan. Kenapa Gwen hari ini tidak menaati keyakinan kelas? Kenapa Gwen pakai seragam pramuka? Saya buru-buru, Sir, pagi. Saya kira ini hari Jumat, padahal hari Kamis. Baru terang mungkin saya balik ke rumah lagi untuk ganti baju karena saya rumah juga jauh. Oke, saya mengerti Gwen. Dengan Gwen berbuat kesalahan, tidak serta-merta menjadikan Gwen menjadi siswa yang buruk. Sebab pada dasarnya semua orang pernah berbuat salah. Apakah dengan Gwen berbuat salah ini akhirnya membuat Gwen merasa diri rendah? Pastinya tidak. Cuman yang saya mau tanyakan, dengan Gwen menggunakan seragam yang berbeda dengan teman-teman, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita telah sepakati? Tidak, Sir. Saya juga rasa bersalah. Terus saya malu juga karena saya punya kostum beda sama teman-teman yang lain. Hal itu adalah hal yang wajar, Gwen. Karena ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada rasa tidak enak, bahkan kita merasa kita berbeda dari yang lain. Tetapi hari ini, saya panggil Gwen bukan untuk menghakimi Gwen, tetapi kita akan mencari solusi bersama dari masalah yang Gwen sedang alami. Gwen, saya tahu bahwa hari ini Gwen buru-buru datang ke sekolah. Dan saya tahu bahwa itu akhirnya membuat Gwen salah menggunakan seragam. Dan setiap tindakan yang salah, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita telah sepakati, pastinya akan berdampak pada siswa yang melanggar. Bagaimana perasaan Gwen ketika melanggar aturan, kesepakatan, keyakinan kelas yang telah kita buat? Saya rasa bersalah, Sir, karena harusnya hari ini saya pakai seragam yang sesuai dengan teman-teman yang lain. Itu adalah hal yang wajar, Gwen. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terburu-buru dan mengenakan seragam pramuka. Padahal hari ini adalah hari Kamis, harusnya menggunakan seragam yayasan. Yang terpenting adalah saat ini kita belajar pada situasi yang salah ini dan kita akan mencari solusi cara agar kejadian ini tidak terulang lagi di minggu-minggu yang akan datang. Gwen, sebagai satu kesatuan di kelas, kita sudah memiliki keyakinan. Apakah kita ingin menjadi kelas yang mematuhi semua aturan keyakinan yang telah kita buat sesuai dengan aturan seragam yang telah kita sepakati? Bagaimana Gwen bisa memastikan ini tidak akan terulang lagi? Saya percaya, Sir, kalau misalnya pakai seragam yang benar, itu berarti saya menunjukkan saya punya rasa hormat untuk aturan sekolah dan juga menciptakan kesatuan dalam kelas.
Saya janji akan memeriksa saya punya pakaian sebelum saya pergi ke sekolah. Terus saya juga akan membantu teman-teman untuk mematuhi aturan seragam dengan membuat pengingat di kelas. Nah, itu ide bagus, Gwen. Artinya Gwen sudah menemukan solusi sendiri dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Gwen juga bisa menulis surat kepada teman-teman satu kelas tentang pentingnya mematuhi aturan seragam dan bagaimana kita saling mengingatkan sebagai satu kesatuan, satu keberagaman di kelas yang telah kita ciptakan bersama, satu kesatuan yang baik. Ya Sir, saya akan tulis surat dan juga saya akan buat pengingat di kelas untuk teman-teman. Baik Gwen, kamu bisa memulai dengan menulis surat dan membuat pengingat untuk kelas kita di kelas 9A. Saya nanti akan membantu mendistribusikan suratmu dan memastikan semua orang tahu pentingnya mematuhi aturan. Dengan begitu, saya yakin kita semua akan saling mendukung dan saling menjaga kesatuan dan rasa hormat di kelas yang telah kita ciptakan. Terima kasih Gwen untuk keterbukaanmu hari ini dalam diskusi ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat siang. Nama saya Gwen dari kelas 9A. Terima kasih untuk Sir dan teman-teman. Kita senang sekali bisa diajak untuk berdiskusi dengan Sir untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya buat. Saya janji tidak akan melanggar rancangan kelas yang sudah disepakati bersama dan mengatur waktu dengan baik waktu malam hari agar tidak saling menamai kostum akibat buru-buru datang ke sekolah. Contoh kasus kedua, murid berkelahi dan mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata kasar ketika pembelajaran di kelas. Oke, selamat siang Jojo. Ya, Jojo, apakah Jojo tidak keberatan dengan berbicara sebentar dengan Sir? Karena Sir ingin mendiskusikan sesuatu terkait hal yang terjadi di kelas ketika jam pembelajaran tadi. Ya. Jojo, tadi Sir mendengar ada insiden di kelas ketika pembelajaran matematika. Yang Sir dengar dari guru matematika bahwa Jojo ada selisih paham dengan Matthew sehingga menyebabkan Jojo akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yaitu kata-kata kotor, kata-kata yang menyakiti hatinya Matthew, bahkan teman-temanmu yang mendengarnya di kelas. Nah, saya mau tanya, kenapa itu terjadi? Saya di sini tidak ingin menghakimi Jojo, tidak ingin menghukum Jojo, karena pada dasarnya semua orang pernah berbuat salah. Dan saya ingin tahu bagaimana perasaan Jojo, kenapa insiden itu bisa terjadi. Oke, sebelum lebih lanjut pembicaraan kita saat ini, saya mau mendengar ketika jam pelajaran matematika, Jojo akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata makian ini. Saya jengkel sekali, itu dia mulai mengolok-olok sapu nilai, baru dia bilang sangat miskin, saya mencoba untuk tidak mendengarkan, tapi dia makin lama makin melunjak, makanya saya emosi mendadak, saya pasti tahan. Oke Jojo, itu pasti sangat menyakitkan untuk Jojo ya. Dan tadi tindakan Jojo, kira-kira Jojo merasa bersalah ketidak setelah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas itu? Salah saya tidak seharusnya membalas kata-kata kasar. Ya, itu adalah langkah yang benar yang Jojo lakukan. Ketika Jojo mengakui kesalahan, itu adalah awal yang baik untuk memperbaiki situasi. Saya ingin Jojo tahu bahwa setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi. Sebab di awal tahun kita sudah memiliki kesepakatan kelas, salah satunya adalah saling menghormati dan saling menghargai dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yaitu kata-kata makian dan kata-kata yang menyakiti hati sesama. Menurut Jojo, apakah saat ini kita bisa memperbaiki situasi ini dan Jojo bisa belajar atas kesalahan yang Jojo telah perbuat? Oke, kira-kira Jojo sadar bahwa ini salah? Salah saya. Ya. Itu sesuatu yang harus Jojo lakukan atau tidak ketika berkata-kata
kasar atau kata-kata makian itu? Tidak, saya punya tidak. Ya, itu adalah langkah yang tepat, Jojo. Ya, mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk memperbaiki situasi. Sekarang, mari saya ajak Jojo kita bersama-sama mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan baik dan memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi lagi baik untuk Jojo maupun teman-teman yang lain. Ya, oke Jojo, saya juga ingin Jojo tahu bahwa setiap tindakan memiliki pastinya konsekuensi karena Jojo sudah melanggar keyakinan kelas. Bagaimana menurut Jojo kita bisa memperbaiki situasi yang sudah terjadi ini? Jojo sudah menyakiti hatinya Matthew dengan berkata-kata kotor dan belajar dari kesalahan yang sudah Jojo buat. Saya percaya kita semua ingin suasana yang positif di kelas. Saya menyesal telah menimbulkan masalah. Saya berkomitmen untuk memperbaiki hubungan saya dengan Miki dan teman-teman lainnya. Ya, Jojo, sekarang saatnya saya ajak Jojo merenung sejenak dan berpikir sejenak tentang apa yang kita percayai tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Apakah kita ingin menjadikan kelas yang saling menghormati satu sama yang lain dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar? Bagaimana menurut Jojo kita bisa menunjukkan bahwa kita menghormati teman dan menyelesaikan masalah dengan cara yang positif? Kira-kira menurut Jojo seperti apa? Saya percaya kita semua ingin suasana yang positif di kelas. Saya menyesal telah menimbulkan masalah dan saya berkomitmen untuk memperbaiki hubungan saya dengan Miki dan teman-teman lainnya. Jojo, saya juga ingin bahwa Jojo harus tahu, saya percaya Jojo memiliki kemampuan untuk berubah dan bertumbuh dari pengalaman ini, di mana ketika kita berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, itu akan menyakiti hati sesama kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman Jojo dan Jojo tidak mengulangi kembali. Nah, bagaimana menurut Jojo kita bisa memperbaiki situasi ini dan belajar dari kesalahan ini? Saya berpikir kita bisa memulai dengan meminta maaf kepada Miki dan teman-teman lainnya di dalam kelas. Saya juga ingin mengajak mereka berdiskusi tentang cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dan tanpa. Good job. Oke, Jojo, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mendukung usaha Jojo. Nanti setelah ini Jojo akan berbaikan langsung dengan Matthew, memperbaiki hubungan dengan Matthew dan membawa perubahan positif di dalam kelas. Mari kita bersama-sama bekerja menuju lingkungan yang lebih harmonis dan penuh penghargaan di kelas kita. Terima kasih Jojo ya untuk keterbukaan hari ini. Saya berharap Jojo semakin dewasa dan tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan ataupun dengan kata-kata yang menyakiti hati sesama. Oke Jojo, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, nama saya Jojo dari kelas 9A. Terima kasih saya untuk semuanya. Saya senang sekali diajak diskusi dengan saya untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dan menjaga emosi saya ketika sedang marah dan dengan tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata kasar sebagai bentuk saling menghormati sesama. Demikian video demonstrasi kontekstual tentang budaya positif modul 1.4. Sekian dan terima kasih.